terbaik hari ini, I wish. Oke, di video kali ini aku punya bintang tamu. Siap. Coba kenalan dulu. Oh, perlu kenalan nih? Iya dong. Atau kalian udah pada kenal, guys? Oke, sebutin nama. Oke, jadi saya Zakin Novsia, teman apa ya? Teman bisa jadi teman dari lahir di Madura maksudnya. Teman lahir banget di Madura itu beda. Ya guys, jadi for your information dia itu bukan orang Madura. Orang mana? Saya orang Jawa, exactly Mojokerto. Pada tahu kan? Ya itulah. Iya itu. Oh iya, ya udah Mbak. Oke, so kali ini aku punya segmen baru di YouTube aku. #share and grab. Jadi di segmen ini tuh aku bakal ngundang orang-orang spesial gitu kayak dia nih, termasuk orang-orang yang spesial. Oh gitu ya. Enggak perlu. Jadi aku tuh bakal kayak share gitu ya, sharing ke kalian sama dia, sama bintang tamu aku nanti tentang sesuatu gitu. Terus dan juga jadi aku bakal nentangin dia. Kali ini challenge-nya itu kita bakal makan samyang. Gini deh, sebenarnya nih kayak agak salah bintang tamu gitu ya. Nantang makan pakai samyang, sedangkan yang ditantang itu aku. Iya bener guys. Sebenarnya aku udah tahu kalau ending dari video ini aku bakal kalah. Karena dia itu adalah ratunya cabai menurut aku ya. Karena dia itu benar-benar gurunya aku dalam makan cabai kayak gini. Dia benar-benar bisa menyuruh aku sampai suka makan cabai. Tapi ya nggak apa-apa lah. Siapa tahu kali ini aku beruntung dan aku bisa makan. Kali ini kita bakal bahas tentang perbedaan maba mahasiswa baru sama maba yang mahasiswa basi gitu ya. Gimana? Oh, maba mahasiswa baru versus mahasiswa basi. Betul. Kita dong. Ya kita kan mahasiswa basi. Iya. Jadi nanti aku bakal tanya-tanya ke dia sambil makan ini guys. Apakah aku mampu? Aku belum tahu guys. Oke, aku mau minum dulu. Aku takut. Serius, aku takut. Oke, jadi oh ya, gimana? Aku gak tahu pakai ini guys. Tuh kalian tahu ya. Aku tuh adalah orang yang gak bisa makan pakai sumpit. Terus dia nantangin aku juga, nantangin balik dong biar aku bisa makan pakai ini. Iya, biar sekalian belajar aja kan ya. Kan ada untungnya juga kamu. Kapan lagi ayo? Daripada kamu nih ke Malaysia, terus makannya emang gak pakai sumpit? Enggak, aku ngambil sendok sama garpu. Ya ampun, ya udahlah belajar dari sekarang. Oke, jadi kalian jangan ngeliat cara aku makan dengan sumpit ini ya guys. Kita langsung aja dari tadi kita baca terus ya. Kita cop-cop mulu langsung ya. Kita makan dulu, baru habis itu baru tuh. Ini mohon maaf ya kalau aku kelihatan agak rakus, lapar banget soalnya. Oke, aku sambil mulai dengan pertanyaan ya. Dari lifestyle dulu nih, menurut kamu perbedaan lifestyle-nya mahasiswa baru sama mahasiswa basi itu gimana? Dari lifestyle, beda banget. Kayaknya 180 derajat deh. Emang kalau maba tuh gimana? Lugu gitu ya, polos gitu ya. Kayak aku dulu guys, sumpah pas aku maba tuh aku gak kenal yang namanya pokoknya gini ya. Dari lifestyle mereka tuh antara mahasiswa baru sama basi amat sangat berbeda. Mahasiswa baru nih polos banget mukanya, dari tanpa make up, dan ke kampus itu mereka nggak ada rasa malu-malunya gitu loh. Sekarang mahasiswa baru kalau misal ke kampus nggak pakai make up, itu kayaknya mereka berdosa ke diri mereka sendiri. Malah mau ke kampus nih, bentar-bentar make up dulu gitu kalau mahasiswa basi. Beda banget pengalaman ya. Ya gitulah. Malah sampai ada teman kita namanya Faruk. Ya. Nama IG-nya apa dah? Faruk. Siapa dah gitu? Faruk. Ya kalian kalau kalian nonton, kamu bisa komen ya Ruth. Iya. Sampai dia ngatain ke aku, ke Vida gitu. Dia nyebut kita sebagai mahasiswa semester 5. Kenapa? Karena dia melihat perbedaan yang jelas dan drastis ke kita katanya, menurut Faruk nih. Jadi dia pengen
bikin tulisan kalau nggak salah. Judulnya itu mahasiswa semester 5. Itu saking berbedanya diri kita yang semester 5 sama dibandingkan pas awal ya. masuk kampus gitu. Ya gitu sih, beda banget. Kamu ngerasain pedes ya sih? Iya aja kok. Iya kayak gak terlalu pedes ya. Aku tingkat kepedesanku kayaknya mulai bertambah deh. Run. Oke, yang selanjutnya kira-kira apa sih perbedaan keterlambatan kalau mahasiswa baru sama mahasiswa basi itu? Keterlambatan. Nah ya, kalau mahasiswa baru terlambat itu mereka kayak hampir nggak terlambat, nggak berani. Hampir nggak berani terlambat kalau mahasiswa baru. Kalau mahasiswa basi mereka terlambat terus kayak wajah mereka wajah tanpa dosa gitu. Ya udahlah ya, namanya juga lika-liku kehidupan, proses ya, pasti ada rajinnya, ada malasnya, ada semangatnya, ada lembek-lembeknya. Mereka mulai ya mikirnya kayak gitu, dianggap enteng lah. Katakanlah yang awal-awalnya banyak tugas, seminggu itu gini, tugas dikasih sama dosen tadi pagi, paling enggak mahasiswa baru itu mikirnya paling enggak kalau antar malam atau nggak besok tugas itu harus selesai. Jadi dibikin list gitu, dalam seminggu tugas harus selesai yang dikasih minggu ini gitu. Tapi kalau mahasiswa basi Udah gak peduli sama itu ya. Malah mereka pasti mengerjakannya Hamin deadline banget. Hamin setelah ini gitu. Soalnya ini guys, bagi mahasiswa basi mengerjakan di saat-saat itulah semesta itu mendukung gitu. Ya, kayak gitu. Wow, kayaknya pedesnya udah mulai kerasa guys. Apa karena makannya nggak dicepetin ya? Tolong aku harus menang guys. Kan aku yang nantangin, kan aku yang kalah. Ya pasti viewers di sini pada tahu lah makan siapa yang makan paling santai, berarti itu yang bisa nahan pedesnya. Oh, aku santai. Ya, santai tergantung komen. Oke, jadi kalian nanti harus komen guys siapa yang makannya paling santai. Tapi kan aku emang bawaannya dari sananya heboh, gimana dong? Enggak fair. Oke, pertanyaan selanjutnya, lebih sering siapa antara mahasiswa baru sama mahasiswa basi buat ke perpustakaan? Buat ke perpustakaan. Setahu aku nih, penduduk ataupun citizen yang ke perpustakaan itu kayaknya semester mereka itu antara semester 1 sampai semester 4-an. Semester 5, semester 6 itu mereka bakalan jarang. Berarti Sama mereka yang giat banget buat nyelesain skripsi. Itu pun mereka datanya di lantai-lantai ruangan referensi gitu. Itu pun sedikit, nggak sebanyak maba-maba yang ya semester awal-awal gitu lah gitu. Kalau kamu sering nggak? Ya, Prediksi enggak, kamu dalam satu minggu kira-kira berapa hari yang kamu habiskan di perpus? ya enggak dong. Aku gitu loh, enggak sih. Jarang banget, jujur jarang banget. Soalnya Ya iyalah, soalnya aku yang jawab. Kayaknya dia punya perpustakaan sendiri di rumahnya. iya, jadi kalau misal di rumah ada, kenapa harus ke perpus gitu loh. Pun sekarang masalahnya KTM tuh hilang guys, jadi ya gitu, males juga ngurusnya, yang harus ke kepolisian, ke akademi. Ya nanti kamu di foto dong. Gimana kalau kamu foto, coba foto sejauh ya? Foto 3 kali 4. Ya pasti jauh banget. Apalagi Menurut kamu ada perbedaan nggak sih pandangan antara mahasiswa baru sama mahasiswa baru sama mahasiswa basi tentang nilai gitu? Maksudnya apa yang masih mahasiswa baru itu kayak mendewakan nilai banget, takut gak lulus lah, takut itu. kataku, aku mengajar dari yang kehidupanku waktu mahasiswa baru ya. Di situ aku masih berpikiran bahwasanya ya kayak katamu juga dulu bilang kalau
presensi dan presentasi itu harus diutamakan gitu. Jadi iya betul. Iya, presensi dan presentasi. Kataku ya dosen bakal ngambil nilai kita ya dari situ, dari how aktif kita di kelas, kan otomatis dari sesi pertanyaan ataupun ya dari grup discussionnya kan. Nah, di sisi lain juga dari presensi juga, absen itu juga penting kataku. Dulu waktu maba yang mana waktu itu aku masih belum masuk ke dunia organisasi, belum masuk ke dunia apa ya, pokoknya masih fokus ke akademisi gitu guys. Jadi pikirannya belum terpecah belah, cuma apa ya, hari-hariku, minggu-mingguku cuma ya besok ya besok mata kuliahnya apa nih, waktunya apa, berarti langsung lihat course outline-nya itu apa gitu, yang disiapin apa. Tapi itu berpengaruh juga nggak sih ke nilai? Misalkan berarti kita di semester awal nilainya tinggi-tinggi, kemudian di semester akhir nilainya menurun gitu banget. Nilai tertinggiku sampai sekarang pas masih ngomong apa? Oh gitu. Ya aku juga sih. Di antara semua semester kalau di lihat-lihat yang paling tinggi itu pas semester 1. Serius guys. Kayak aku semester 1 tuh masa yang paling berjaya gitu. Tapi punya aku udah mau habis loh ya. Ya kan? Dia yang banyak ngomong, aku yang banyak makan kan? Ada perbedaan nggak sih mahasiswa baru sama mahasiswa basi dalam mengunjungi kantin? Mengunjungi kantin? Ada lah. Gimana? Justru kebanyakan yang di kantin itu mahasiswa basi. Mahasiswa di antara semester, pokoknya bukan semester 1-2. Itu mungkin kantin cuma kalau misal beli minuman atau apa doang udah, tapi mereka nggak drop in, maksudnya tuh nggak stay buat nongkrong di situ ya. Tapi kalau mereka udah mulai semesternya tambah ya, mereka makin banyak kenalan, kan didukung oleh faktor itu juga banyak kenalan. Jadi seakan-akan ketika cuma mampir di situ beli air doang, tapi banyak teman-teman yang lain melihat, bahkannya apa, kayaknya itu agak kurang pas, kalau agak nonsen kalau misal mereka nggak ikutan drop in gitu. Berarti kamu kan sekarang udah menjelang semester 2 ya? Jadi guys, kita tuh sekarang semester 6. Semester yang lagi sibuk-sibuknya pokoknya. Berarti kamu sering juga ya nongkrong di kantin? Karena aku nggak sering nongkrong di kantin, berarti aku adalah mahasiswa baru. Ya habisin dulu. Ayo. Ya enggak juga sih. Soalnya di sisi lain itu juga didukung oleh faktor seberapa berkecimpung mereka mahasiswa itu di organisasi. Benar-benar. Ketika mereka berkecimpung di dunia organisasi, entah itu organisatoris, entah itu aktivis, pertama mereka akan banyak kenalan, banyak sahabat, banyak, bahkan dosen-dosen pun juga bisa jadi banyak yang kenal sama mereka. Soalnya apa ya, mereka orangnya sosialis gitu. Jadi ketika di kantin itu dia merasa perlu dan harus, sekalipun itu cuma sebentar aja, hanya untuk kadang kan untuk menghargai aja gitu. Ya itu dirasa perlu sih buat mereka. Tapi kadang ada juga yang semester tua, semester basi, tapi mereka nggak punya basic ataupun background organisatoris ataupun gitu lah. Ya mereka ya hampir nggak ada bedanya antara mahasiswa lama yang non organisatoris sama mahasiswa baru gitu. Jadi kayaknya ini menjelang akhir dari Samyangku kayaknya udah agak bagus ya. Kan boleh, kan challenge ini bukan nggak boleh minum kan? Jadi enggak dong. Oh jadi gue kan challenge-nya pakai cupik kan, bukan nggak boleh minum.
Berarti kalau misal minum tanda apa guys? Oh enggak. Mohon maaf. Udah hampir habis. Semangat. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ada perbedaan nggak sih kedekatan mahasiswa antara mahasiswa baru sama mahasiswa basi dengan dosen? Maksudnya interaksi gitu loh. Kayak paham nggak sih? Bisa dipahami nggak sih pertanyaanku? Kayak ribet banget deh. Keakraban gitu loh. Khusyuk ya guys. Intinya dia itu adalah, aku gak tahu ya, aku mau cerita ke kalian dulu pas waktu aku maba. Karena aku tuh orangnya nggak suka pedes banget kan. Kalau makan di kantin gitu ya, misal kita lagi makan mie bakso, terus dia tuh ngajak aku ngobrol. Aku kan orangnya paling nggak bisa kalau diajak ngobrol tuh heboh kan. Nanti dia tuh diem-diem masukin beberapa sendok sambal gitu ke mangkokku. Bayangin guys, dia tuh setegas emang. Tapi berkat didikan dia, aku sekarang jadi suka pedes. Lanjut. Ya, lanjut ke pertanyaan yang tadi, keakraban sama dosen. Ada lah. Ya, namanya keakraban sama dosen itu pasti dibangun ketika mahasiswa itu juga mau berinteraksi, bukan cuma di kelas saja. Jadi ketika cuma di kelas saja itu seakan-akan kadang mahasiswa cuma menganggap pertemuan itu cuma hanya menyelesaikan kewajiban, bukan karena ingin tahu ke ilmunya. Ketika ada mahasiswa yang ingin tahu ke suatu ilmu, pasti mereka lebih mikir ke bahwasanya diskusi sama dosen, berinteraksi sama dosen itu nggak hanya di kelas aja gitu. Jadi di luar kelas pun bisa jadi mahasiswa yang tipe ini membangun relasi ataupun suatu keakraban sama dosen. Berarti nggak sesuai semesternya ya, tapi dari orang-orang kemauan si itu sendiri gitu. Tapi kalau semester tua nih guys, aku saranin ke kalian harus ngakrapin dosen, apalagi dosen pembimbing skripsi kalian. Bener banget penting tuh, bener banget. Karena dosen pembimbing itu dosen yang bener-bener ngebimbing kita di akhir hayat kita gitu. Akhir hayat. Ya kan bener. Justru aku merasanya dosen pembimbing itu yang nolong kita, satu-satunya orang yang bisa nolong kita ketika kita sudah dihisap. Ya, dihisap betul-betul. Kan di sidang skripsi kan kata lainnya dihisap gitu kan. Itu hanya dosen pembimbing yang bisa nolong gitu. Ya gitu sih. Jadi kita lagi sidang nih. Oke lah, sebelum sidang kita bisa aja pamit ke orang tua kita, doakan kita mau sidang gitu. Misal saya mau sidang, pamit dulu ke orang tua. Ya udah, mereka cuma doakan aja, tapi mereka nggak se-fit and pet nggak se-degduk dosen pembimbing kita. Gitu. Dosen pembimbing kita itu dosen yang paling fit and pet kalau kita ada di ruang sidang. By the way, kamu udah siap sidang gak sih? Hah? Udah siap sidang gak sih? Siap nikah kali ya? Oh my god. Siap nikah tapi ada calonnya enggak? Kalau nggak ada, aku mau open recruitment nih. Oh gitu. Menurutmu ada calon nggak nih? Kalau dilihat data gue, aku bukan Dilan, jadi aku nggak bisa ngeramal. Iya nggak sih guys? By the way, punya kita udah hampir habis nih guys. Aku susah banget pakai sempit ini sumpah. Mending pakai sendok, pakai garpu. Biar deh kalian mau bilang aku kapro deh, sampai yang penting makan itu nikmat guys. Makan itu kebahagiaan, nggak tersiksa kayak pakai gini. Ini susah. Betul, aku lagi suapin sendiri. Bukan? Yes. Enggak, bukan masalah itunya. Oke. Ini kecil-kecil, nggak usah, nggak apa-apa kan, ini udah habis kan guys. Oke, kamu udah ngambil tisu berapa kali? Oke
guys, jadi gak apa-apa deh kalau dia mengaku dirinya menang. Kamu menang gak? Iya dong, secara aku Oke. dari tadi yang paling sedikit desas-desusnya. Yang enggak ngambil tisu sama sekali. Oh my god. Oke deh, karena aku adalah orang yang baik hati dan tidak sombong lagi menabung lagi, aku dengan ikhlas mempersembahkan kemenangan ini kepada Sekia. Yeay. Oke, jadi sekarang guys, aku udah gak sabar buat ini. Oh enggak, sebelum minum aku mau closing dulu ya. Mungkin segini aja video dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen tahu perbedaan antara mahasiswa baru sama mahasiswa basi. Minum. Antara mahasiswa baru antara mahasiswa baru dan mahasiswa basi ya, kayak gitulah tadi penjelasannya. Makasih juga udah ngikutin kita berdua dari tadi ya. Closing statement kamu? Apa saya? Jadi jangan lupa buat yang lihat, jangan lupa buat viewers Di YouTube channelnya Vida, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like ya. Komen sebanyak-banyaknya kalau bisa. ini adalah closing statement yang paling bijaksana sepanjang masa guys. So jangan lupa, see you.